Oke ya, suara saya masuk ya. Mungkin kita mulai. Kalau masuk tes, masuk. Halo, Tuh, Pak. Mbak Alivia, suara saya masuk. Masuk, Pak. Masuk ya. Ya oke. Kalau masuk kita mungkin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu di malam hari ini. Eh, Mungkin kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin dari Jumat eh, tidak bisa, sehingga kita alihkan di hari ini. Jadi hari Jumat itu karena ada Vicon double ya, jadi pagi sama sore dan kondisinya pas di luar kota, jadi pas tidak bisa. Oke, mungkin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan refleksi geser, eh, di mana di dalam bentuk ini kemarin kita mungkin sudah membahas yang terkait dengan pendefinisian refleksi geser. Ya, ketika ada Tapi anak ikut lebih iku serat semantan kon. ya ketika ada MS SAP ya, kemudian ada yang SAP MS. Jadi ketika refleksi geser itu pergandaan antara refleksi dengan geseran. Nah, syaratnya adalah ketika garis S atau garis yang digunakan untuk refleksi sama vektor geser itu sejajar ya, jadi sehingga bentuknya itu. Nah, kemudian ada teorema kemarin yang kita tuliskan, jika SCD, CD-nya itu tidak tegak lurus, maka dikatakan itu juga merupakan refleksi geser. Sehingga kalau tidak tegak lurus itu pertama mungkin sejajar dan mungkin tidak. Oke ya. Nah, ada satu bentuk kemarin di dalil 4.4 ya. 4.4 ini pertama mungkin terkait dengan kalau ada sebarang garis S dan titik A di luar S serta ada sudut alfa yang diketahui. Ya, maka di sini yang pertama kalau ada RA, alfa MS itu G1. Ya, kalau G1 itu berarti berdasarkan definisi itu kan SAB MS. Kalau G2 berarti MS SAB gitu ya. Jadi artinya orientasinya ke sana. Nah, artinya di sini ketika kita memiliki satu bentuk yang kalau dituliskan di dalam teorema ini eh, mungkin kita mengatakan kita memiliki garis S. Ini garis S. Nah, kemudian ketika ada titik di luar, ya, jadi artinya di sini kan ketika kita memiliki sebuah titik di luar dari garis S ini titik A. Nah, kemudian ada sudut alfa yang diketahui. Jadi alfa diketahui. Ya, jadi diketahui itu ya, ketika ada titik di sini. Nah, kemudian ketika diketahui sudut alfa, maka yang pertama adalah ketika misalkan sudut alfa itu kita bentuk seperti ini. Ya, maka kalau misalkan ini adalah sudutnya tidak alfa tapi kita bentuk setengah alfa. Nah, jadi mungkin bentuknya boleh seperti ini atau mungkin bentuknya boleh seperti ini. Ini kan artinya kalau kita mengatakan setengah alfa itu yang ini atau yang ini. Ya, sehingga gradien itu kan bisa positif bisa negatif. Nah,
Kalau misalkan dari bentuk yang ada di sini, ya, kemudian kita namai di sini ini S, ini A, ya. Kemudian ini yang kalau diketahui alfa ini setengah alfa. Kemudian atau yang ini setengah alfa. Ya. Kalau ini namanya K, ini T, ini N, misalkan ini. Nah, ketika misalkan ada teorema yang kita tuliskan di sini, bentuknya ini, yang satu ini. Nah, kita mau pakai yang mana di sini? Nah, sehingga di sini kan ketika kita memiliki RA, alfa, ini MS. Ya, RA, alfa, MS. Nah, di sini tentunya yang kita lihat itu kan gini. Kalau kita mau menjadikan refleksi geser, ya, refleksi geser itu kan mestinya adalah di sini yang kita tuliskan ada geseran dan ada pencerminan. Nah, sehingga kalau yang kita tuliskan ini kan nggak berubah, maka yang kita ubah yang ini. Nah, kalau nanti kita menghasilkan ini kemarin kan kalau ada RA, alfa selalu dapat dinyatakan menjadi dua kali pencerminan misalkan terhadap MK dan MT, terhadap N dan T, ya boleh itu, ya, di mana sudutnya itu kan setengahnya alfa. Nah, sehingga di sini yang kita tuliskan bagaimana kita menghasilkan bentuk ini menjadi sebuah geseran. Maka tentunya adalah harus sejajar. Sebentar ya, saya tak masukkan mobil sebentar. Ada gangguan. Break dulu sebentar, 5 menit. Stop.
Oke ya, mohon maaf karena ada tamu sebentar, jadi kita break. Oke ya, mungkin kita bisa melihat yang pertama, mungkin kalau kita ilustrasikan aja di sini, ketika ada MX, MT, ya, saya stop, kemudian saya share untuk yang merah. Ya, itu ya. Tadi misalkan ketika ada garis S, kemudian ada titik A, ya. Maka yang kita tuliskan yang pertama kemarin adalah ketika ada M atau R A, alfa, R A, alfa dilanjutkan dengan MF. Ya, hilang. Ya. Maka di sini yang kita lihat yang pertama di sini kan kalau kita menuliskan ini, ya, maka tentunya adalah yang kita rubah itu ini. Ya, bagaimana kita merubah ini menjadi sebuah perkalian dua buah pencerminan. Nah, kemarin yang kita tuliskan setiap ada RA, alfa selalu dapat dinyatakan menjadi dua pencerminan di mana sudutnya itu berarti setengah alfa. Ya, jadi tadi kan saya gambarkan, boleh digambarkan pertama ada garis ini, misalkan T, ada garis ini, misalkan N, tadi ada garis ini, ya, misalkan K. Ini setengah alfa, ini setengah alfa. Nah, kita ingin mendapatkan, jadi kalau kita mungkin berpikir bagaimana kita mendapatkan perubahan ini, maka yang kita ingat itu kan bahwa kalau hasil kali dua buah pencerminan, misalkan ada M, A, M, B, ini menjadi geseran manakala A dan B sejajar. Gitu ya. Nah, ketika kita ingin mendapatkan itu, maka tentunya adalah kita harus mengubah. Kalau misalkan, oh bentuknya ini, maka mungkin kita ubah menjadi MT, MK, MT. Nah, sehingga ini MS. Nah, sehingga di sini ketika kita lihat, oh ada MT, MS. Kalau MT, MS itu kan sejajar, maka dikatakan, oh itu menjadi geseran. Sehingga kalau kita tuliskan bagaimana kita membuktikan ini, pertama, kalau ini ada S, ini ada titik A, buat garis T ya, melalui A sejajar S. Jadi pertama buat ini. Ya. Kemudian yang kedua, buat garis misalkan K, ya, buat garis K melalui A dan membentuk sudut setengah alfa dengan T. Ya, jadi ini T, maka membentuk setengah alfa dengan T. Maka ini K, ini setengah alfa. Nah, sehingga ketika kita susun dalam bentuk ini, maka kan kalau ada M, S, R, A, alfa, ya, maka di sini yang kita tuliskan pertama, ini MS tetap, maka ketika RA, alfa, ini kan kalau sudut putar itu berlawanan arah jajar. Oh, berarti MK dilanjutkan MT. Maka ini ada MK dilanjutkan MT. Nah, sehingga kalau ada ini, maka ini kan menjadi S. Kalau ada MK dilanjutkan MT itu menjadi SAB misalkan. Atau misalkan di sini kita tuliskan boleh AB, boleh CD. Ya, misalkan oh ada SCD atau kalau
AB ya kita tinggal mengambil titiknya ini. MT. Ya. Sehingga di sini yang kita lihat kan, oh bentuk ini menjadi geseran karena di sini alasannya S dan T itu sejajar. Ya. S sejajar T. Nah, kemudian kalau kita tuliskan MK, kemudian dilanjutkan dengan SAB karena ada MT, MS itu kan arahnya ke sana. Ya, arahnya ke bawah. Nah, ketika kemarin yang kita tuliskan bentuk pertama kan kalau ada garis S, ada vektor geser AB, di mana AB itu tidak tegak lurus S. Nah, ini kan sama. Jadi kalau ada garis K, ini garis K, kemudian ada vektor geser ini yang tidak tegak lurus. Ya. Maka dikatakan di sini, maka ini menjadi ini. Kalau dituliskan ini adalah di teorema kemarin 43. Ya, ini adalah G1. Gitu ya. Jadi ini menjadi refleksi geser. Jadi kalau misalkan ada bentuk yang ini, maka bisa diubah menjadi ini ada garis S, kemudian ada vektor yang tidak sejajar, tidak tegak lurus S, maka ini menjadi refleksi geser. Artinya kemarin kita sudah membuktikan itu, buktinya kemarin kita pakai yang ini. Jadi artinya kan kemarin untuk membuktikan ini kan, oh ada garis, kemudian ada ini, ya maka kita buat bentuknya ini, ya. Sehingga ini E, ini A, ini B. Ya, sehingga kalau ini S, maka kan kalau ada SAB, SAB itu boleh dituliskan menjadi SAE dilanjutkan dengan SEB. Ya, ada SAE, SEB. Jadi bentuknya kan ini ada SAB, S ini. Ya, sehingga yang kita lihat kan ketika ada bentuk ini, ya maka yang kita tuliskan ketika nanti ada ini, ketika misalkan oh SAB ini MS, MS ada SEB, SAE ya, SAE, SAE, S ini tadi AE dilanjutkan EB di sini. Nah, sehingga nanti ketika ini yang tegak lurus S, maka di ini bisa dibuat menjadi dua buah garis yang sejajar, yang jaraknya mungkin setengah dari S ini. Sehingga bentuknya itu mungkin kalau diorientasikan itu kembali ke bentuk tadi. Jadi teoremanya itu kita mengacu pada teorema yang sudah kita buktikan sebelumnya. Gitu ya. Sehingga mungkin di dalam bentuk ini, ya, sehingga itu saling terkait, yaitu teorema ini. Jadi kemarin 4.3 mungkin kita sudah buktikan. Jadi kalau ada G, ini MT, SCD. Atau nanti kalau dibalik itu ada SCD, MT. Tetapi ini bisa ditunjukkan menjadi sebuah bentuk yang AB, MS. SAB, MS. Sejajar. Ya, jadi kembalinya ketika mengatakan, oh itu adalah refleksi geser, maka harus kembali ke bentuk ini. Gitu ya. Nah, sehingga nanti dengan cara yang sama, ketika misalkan bentuk MS RA, alfa, ya, mungkin kalau kita bisa memperhatikan dari bentuk itu, maka sebenarnya cukup mudah untuk mengilustrasikan bagaimana kita membuktikan ini. Jadi kalau yang satu tadi, misalkan kita bentuk ini titik A, ya, ini garis S. Misalkan pertama adalah kita bentuk garis yang melalui A ini sejajar S, misalkan T. Nah, kemudian di sini yang kita rubah adalah RA, alfa, di sini ada MS. Ya. Maka kan kalau kita menuliskan ini, ya maka mestinya kita mungkin membentuk sudutnya. Ya. Apakah misalkan seperti ini? Ini yang setengah alfa. Nah, kalau kita menjalankan itu kan mesti berlawanan
arah jarum jam. Ya, jadi arahnya ke sana, itu positif. Sehingga kalau di sini RA, alfa ini bisa dituliskan menjadi MT, ya, ini MN, kalau ini N, MN. Ya, sedangkan MS tetap. Ya, nah, berarti kan ini. Sehingga ketika ada MSMT, MSMT ini kan sejajar. Maka ini kan menjadi sebuah geseran. O menjadi bentuknya adalah ini. MN, S, misalkan CD. Ya. Kalau dikatakan CD itu panjangnya berapa? Ya, mestinya kita buatkan ini adalah ketika ada MSMT atau kita tuliskan ini, maka CD itu adalah panjangnya mestinya adalah dua kali jarak antara K dan S. Kira-kira begitu. Ya, jadi maksudnya panjangnya dua kali jarak A dan S itu. Hmm. Ya, oke ya, mungkin bentuknya seperti itu. Nah, kemudian teorema berikutnya yang mungkin nanti kita habis ini kita kasihkan beberapa contoh soal. Ketika pada teorema 4.5 untuk sebarang garis S dan T, untuk sebarang garis S dan titik P di luar S, ya, maka berlaku kalau MSHP itu juga merupakan refleksi geser. Artinya kalau ada MSHP bisa dibentuk menjadi SABMR. Kalau ada HPMS juga bisa dibentuk menjadi MRSTD. Nah, mungkin ketika kita mungkin pertama menengok, nanti kita tuliskan misalkan di dalam bentuk ini, saya tuliskan teoremanya dulu. Bentuknya adalah MS HP ini diubah menjadi SABMR. Kemudian ada HP MS ini menjadi MRSTD misalkan ini. Oke ya, mungkin yang kita lihat adalah bentuknya ini. Mungkin nanti kita buktikan dulu salah satu, nanti tolong yang lainnya Anda mungkin harus menunjukkan sendiri untuk dicoba. Oke ya. Nah, ketika kita memiliki satu bentuk ini, tadi diketahui ketika, aduh, tabelnya setiap kesentuh hilang. Oke ya. Nah, ketika kita memiliki satu bentuk ini, pertama kan kita memiliki garis S. Ya, ini S, ada titik P di luar S. Nah, HP, ya, HP itu kan setengah putaran terhadap titik P. Maka kemarin kan setiap setengah putaran dapat dijadikan menjadi dua kali pencerminan di mana garisnya itu saling tegak lurus. Jadi di dalam teori pencerminan kemarin itu kan kalau pertama garis A dan B saling tegak lurus maka menjadi setengah putaran. Berarti kan kebalikannya. Kemudian kalau ini saling sejajar maka menjadi geseran. Sehingga geseran dapat diubah menjadi dua buah pencerminan, sedangkan setengah putaran dapat diubah juga menjadi dua pencerminan, tetapi sudutnya itu adalah tegak lurus. Maka di sini buat garis melalui P sejajar S dan
Misalkan garisnya itu adalah garis T dan garis melalui P tegak lurus S. Ya, misalkan garisnya N. Maka di sini kita buat ini. Ini T, ini N. Nah, sehingga kalau kita memiliki bentuk MS, kemudian ini HP, ya, maka yang kita ubahkan ini HP-nya. Ya. Maka di sini kan ketika kita membentuk setengah putarannya, misalkan terhadap titik P itu kan bisa dari sini, di sini. Ya. Maka boleh ke sini, terus ke sini, atau ini ke sini. Kan artinya dibalik itu nggak masalah ya. Jadi pencerminan itu mungkin kalau dibuat bentuk kemarin itu kan komutatif di situ. Nah, tetapi yang kita butuhkan di situ adalah ini adalah MS ya. Jadi MS itu tetap ya. Maka kita ubah menjadi M yang HP ini. Ya, HP ini kita ubah menjadi dua buah pencerminan. Maka ini boleh dituliskan menjadi MT, ini adalah MN. Misalkan ya. MT, MN. Nah, kalau ini kita ubah menjadi ini, maka kalau ini dituliskan OMN, ini ada MT, MS. Maka yang di sini kan terlihat bahwa MT, MS. Atau kalau dilaksanakan MS, MT. Maka arahnya kan ke sana. Kalau MS, MT, berarti arahnya ke atas. Nah, ini kan menjadi OMN, ini menjadi SAB. AB-nya mana? AB. Ya, jadi kan artinya kalau kita tuliskan AB itu tegak lurus dengan S. Jadi AB itu tegak lurus S dan AB itu dua kali jarak antara S dan T. Nah, jadi arahnya ke sana. Nah, sekarang Anda perhatikan antara AB dan N. Oh, ternyata sejajar. Ya, berarti terbukti kalau ada MNSAB ini menjadi G, refleksi geser. Gitu ya. Jadi artinya terbentuk. Maka di sini N-nya itu mana? Jadi artinya kan kalau misalkan ini yang kita ubah, kalau diubah SABMR, ya N itu R. Kalau ditanya R itu yang mana? R itu adalah garis yang tegak lurus dengan S dan melalui P. Gitu ya. Garis yang tegak lurus dengan S dan melalui P. Sedangkan kalau dihitung SAB itu mana? Ya, mestinya adalah SAB itu pertama sejajar dengan garis N tadi atau tegak lurus dengan S dan berjarak, ya, jaraknya itu dua kali jarak P ke S. Karena jarak ini kan kalau dibuat tegak lurus kan di sini. Ya, berarti dua kali jarak P ke S. Nah, gitu ya. Nah, bentuknya mungkin seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika yang satunya dibalik menjadi HP MS, ya, maka tentunya kita tidak melakukan hal yang sama ini, maka MS-nya tetap prosesnya ini sama, maka yang kita lihat itu kan bagaimana kita mengubah HP ini. Maka kan kalau ini dituliskan mestinya adalah nanti MN MT dibalik ya. Jadi artinya di sini kan ketika kita prosesnya tadi pertama kalau kita menggunakan ini adalah MT, MT itu berarti ke sini, dilanjutkan MN ke sini. Kalau ini kita tuliskan MN, berarti nanti prosesnya ke sini, baru ke sini. Ya, jadi yang kita tuliskan ini, yang kita butuhkan ini. Maka ini menjadi SCD MN. CD arahnya kemana di sini? Ya, ketika kita tuliskan ini bentuknya MT, MT
MS, maka arahnya ke bawah. Ya, jadi berlawanan ya. Jadi kalau saudara nanti menemukan ada bentuk MSHP dan HPMS, maka mestinya adalah ketika kita dapatkan vektor geser, itu sama-sama tegak lurus dengan S, cuma arahnya itu mesti berlawanan. Yang ini ke atas, ya, mesti ke atas itu dari S menuju titik P, misalkan di situ, yang satu itu berlawanan, berarti ke bawah. Satu ke kanan berarti satu ke kiri, gitu ya. Kalau misalkan diketahui sumbu X dan sumbu Y-nya, ya mungkin bentuknya itu. Nah mungkin ilustrasi atau kita contohkan satu persoalan, misalkan gini, misal diketahui titik P itu 2,4 dan garis misalkan di sini yang mudah aja ya, mungkin Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Nah, ketika yang kita tuliskan di sini, tunjukkan, ini garisnya ini misalkan adalah garis S, ya. Tunjukkan M, S, HP, HPMS itu adalah refleksi geser. Misal kita tuliskan bentuknya tadi kan ketika ada HP, MS itu misalkan bentuknya menjadi MNSCD, ya. Kemudian tentukan vektor CD dan persamaan garis N. Ya, jadi bentuknya kan mungkin pertanyaannya ini. Nah, sehingga kalau kita mungkin membuat ilustrasi untuk menjawab soal ini, maka kan kalau 2,4 ya itu di sini, ini titik P. Nah, kemudian kalau Y sama dengan 2 itu ini S. Ya. Maka kalau kita buat garis melalui P sejajar dengan S, ya, ini T, maka persamaan T itu kan Y sama dengan 4. Kalau dibuat garis melalui P tegak lurus dengan S, ya, maka ini N, ini persamaannya adalah Y sama X, ya, X sama dengan 2. Sehingga bentuknya adalah ini. Nah, sehingga kalau kita mungkin menjadikan satu ilustrasi di sini bahwa ketika ada MSHP tadi, geser ke sini. Ya, ya. Misalkan ada MSHPMS ini yang kita tuliskan ini, maka yang kita lihat di sini ketika HP ini MS-nya tetap, maka ini menjadi MT atau MN, MT. Nah, maka ini kan menjadi yang STD, MN. STD, MN, MT, MS, MT, MS, berarti arahnya ke sana. Ya. Sehingga kalau kita mau menentukan, ya, maka tentukan pertama adalah mestinya adalah kita tentukan titik potong antara garis N dan S. Misalkan ini berpotongan di titik C. Kalau C sudah dipakai, misalkan titik Q. Ya. Q itu titik potong. Nah,
Kalau ini bentuknya, ini adalah 2,4, di sini 2,2. Ya. Maka kalau SCD, ya, maka yang kita tuliskan eh, mestinya di sini CD, di sini ya kelihatan. Maka CD itu 2 kali PQ, ya, 2 kali PQ. Dan arah CD itu sama dengan arah PQ. Nah, berarti kalau kita ambil vektor PQ, ini kan kita dapatkan P min Q. Oh, sorry, Q min P. Berarti 2 min 2, 2 min 4. Ya. Ini berarti vektornya adalah 0, negatif 2. Ya. Berarti PG-nya itu. Nah, berarti kalau CD itu 2 kali, ya berarti ini menjadi 0, negatif 4. Ya. Maka bentuknya ini. Nah, sehingga yang kita tuliskan, oh kalau gitu vektor geserannya itu CD 0, negatif 4, sedangkan persamaan garis N tadi sudah kita tuliskan X sama dengan 2. Nah, antara vektor ini sama garis ini kan selalu sejajar. Nah, ini kita berikan ilustrasi ini untuk apa? Sehingga nanti kan ketika saudara mendapatkan, misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Tetapi ketika ini titik P-nya di sini, sedangkan garis ini diketahui Y sama dengan X. Nah, sehingga kalau Y sama dengan X, ini S, ini Y sama dengan X. Ya, tentunya nanti kan ketika kita membuat garis yang melalui P sejajar dengan S, ya, maka tentunya adalah kita tahu gradiennya ini 1, ya ini berarti melalui 2,4 dengan gradien 1. Ya, Anda tuliskan ya Y min 4 sama dengan X min 2. Ya, atau Y sama dengan X plus 2. Maka persamaannya ini. Nah, ketika kita menentukan garis yang tegak lurus, ya maka garisnya mestinya ke sini. Gradiennya berapa? Mestinya negatif 1. Melalui P dengan gradien negatif 1. Nah, ini kan berarti Y min 4 sama dengan min X plus 2. Ya, berarti nanti kan oh Y sama dengan negatif X min plus ya. Karena ini nanti plus 6. Nah, O plus 6. Jadi bentuknya ini. Nah, sehingga ketika kita menentukan jarak P ke ini, ya sama dengan menentukan titik potongnya ini. Nah, titik potongnya berapa di sini? Ya, berarti Anda potongkan antara Y sama dengan negatif X plus 6 dengan Y sama dengan X. Nah, ini kalau Y sama dengan X kan berarti X menjadi 2X. Ya, 2X ini 6, berarti X 3. Berarti 3, kalau X3, Y-nya mesti 3. Gitu ya. Maka 3,3. Karena ini kan terletak pada garis sama dengan X. Oh, kalau begitu nanti vektornya itu kan PH. PH berarti Anda tuliskan di sini Q min P. Q 3 min 1, 3 min 2, 1. 3 kemudian dikurangi 4, berarti negatif 1. Ya. Bentuknya ini. Sehingga kalau nanti CD-nya mana ya 2 kalinya ini. Berarti nanti 2 negatif 2. Gitu ya. Itu berarti artinya di dalam satu bentuk untuk menunjukkan apakah itu berlaku atau tidak. Pertama, kembalikan ke vektor yang awal. Jadi artinya di situ ada garis dan vektornya sejajar enggak. Ketika iya, maka menjadi refleksi geser. Gitu ya. Dan sekarang kalau misalkan menunjukkan, ya kita tinggal mencari mana yang kita tunjukkan. Oke, itu mungkin bentuk yang kedua. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, dipersilahkan. Kalau misalkan saudara mau bertanya, langsung bisa menuliskan di chat, ya nggak apa-apa. Nanti kita lihat. Ini dua bentuk ini, maka mungkin kalau kita tuliskan sehingga dalil 4.5 itu nanti kita bisa terapkan, gitu ya. Kemudian
yang berikutnya ada satu bentuk. Nah, ini nanti gini. Kalau di dalam teorema 4.4 yang kalau S dan titik A di luar S. Mungkin nanti kalau misalkan bagaimana ketika titik A itu di S. Ya, itu mestinya buktinya analog ya. Jadi mungkin kalau kalau yang kita tuliskan bagaimana ketika titik A itu di S, mungkin saudara tinggal memikirkan bahwa apakah menjadi refleksi geser atau tidak. Itu mungkin pertanyaannya. Sehingga nanti kan kalau di dalam teorema ini A di luar S. Sehingga suatu saat itu kan ketika ditanya bagaimana kalau A itu di S, maka bentuknya menjadi ini. Garis, ini garis, S, ini A. Ya. Jika kalau misalkan kita membentuk sudut alfa, itu berarti sebenarnya kan ini ada garis yang misalkan ini T, ya misalkan ini sudutnya dengan S itu alfa. Ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita tuliskan ada bentuk, misalkan di sini ya, oh ada yang ini S tadi ya. Sehingga kan ada dua kemungkinan. Yang satu mungkin bentuknya ke sana. Nah, sehingga yang kita tuliskan di sini kan ketika ada RA, alfa, RA, alfa, ya, kalau ini sudah kita eh, bentuk, ini sebenarnya kan sudutnya ini, maka kan kalau kita mau mengubah menjadi dua buah pencerminan, ya, maka kan kita tidak mungkin mengubah menjadi MT, MS, atau kalau kita tuliskan MT, MS, kan tidak. Maka mestinya yang kalau kita ngubah itu, misalkan di sini tetap setengah alfa. Nah, kan gitu ya. Maka kalau ini kita buat sudut setengah alfa, kalau alfa itu tadi itu, maka kita membentuknya mungkin sini. Ini N, ini setengah alfa. Nah, sehingga kalau di sini ada S, maka ketika ada RA, alfa, maka ini menjadi nanti boleh menjadi MN, MS. Itu ya. Nah, kalau ini diketahui di sini MS, ya, maka ingat ini apa? Ketika MS kuadrat itu adalah suatu involusi. Involusi itu kan suatu transformasi yang bukan identitas, tetapi ketika digandakan itu menjadi identitas. Nah, maka menghasilkan tinggal MN. Maka teorema ini mestinya ketika ada ketetapan A di luar S. Kalau A di S itu tidak terjadi, gitu ya. Sehingga teorema itu mestinya ketika diberikan latar yang cukup, maka ketika Anda diminta bagaimana jika itu di S, ya, tentunya mungkin akan menghasilkan satu bentuk yang berbeda. Itu berarti artinya ada pembatasan khusus yang dilakukan di bentuk itu. Nah, sehingga nanti pada bentuk yang sama, misalkan, oh ada garis S dan ada titik P di luar S. Mestinya ketika Anda ditanya bagaimana ketika titik P itu di S. Artinya nanti kan ketika Anda melihat di sini, ini S, ada titik P itu di sini. Nah, sehingga kan kalau misalkan ada HP, maka kan ketika kita buat, oh bentuknya ini, ya, maka kan nanti ketika misalkan, oh HPMS, maka nanti kan ketika kita tuliskan HPMS itu menjadi MS, misalkan MN, nah ini kan ada MS.
Ini yang HP tadi, ini kan HP. Jadi kalau kita tuliskan O, MS, MN, maka kan ketika O ada MS itu I, ya, maka menjadi tinggal MN. O maka menghasilkan sebuah pencerminan. Nah, itu ya, sehingga mungkin bentuk itu ketika diberikan persyaratan, maka ketika itu diubah persyaratan itu, maka tentunya tidak dipenuhi bentuk itu. Oke, itu mungkin terkait dengan ini, sehingga mungkin saudara ketika nanti mengkaitkan dengan bentuk ini, maka bisa menyesuaikan. Itu mungkin. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak mungkin kita bisa melihat pada dalil. Kalau tadi kita sudah masuk di 4.5, maka kita masuk di 4.6. Nah, di 4.6 ini mungkin sedikit hanya mengulang. Ya, mengulang itu mungkin kalau kita kaitkan dengan bentuk yang dulu itu hampir sama ya. Ilustrasinya itu kan ketika kita lihat di dalam bentuk teorema ini, pertama kan kalau ada STD MS, maka selalu dapat dinyatakan sebagai hasil kali MAHB atau HAMB dengan A tegak lurus S dan B tegak lurus S. Artinya kalau misalkan saudara setiap refleksi geser itu dapat dinyatakan dalam bentuk ini atau yang ini. Ini kan kebalikan dari 4.5 tadi. Artinya kita sudah menunjukkan MAHB itu menjadi refleksi geser. Nah, maka di sini ketika sekarang ada refleksi geser, selalu dapat dinyatakan menjadi ini. Nah, sehingga mungkin ketika dibuat satu ilustrasi ketika nanti ada garis MS, ya, ini S-nya, kemudian ada vektor di sini AB, CD. Ini C, ini D. Yang sejajar. Nah, selalu dapat dinyatakan menjadi MA B. Ya, menjadi artinya mestinya menjadi satu bentuk di sini adalah setengah putaran terhadap titik B dan pencerminannya itu adalah ada garis A, di mana A itu tegak lurus dengan S. Sehingga di sini mungkin kita kalau tadi kan dari bentuknya ini ada A, kemudian ada titik B. Ini kita buat garisnya ini sama bentuknya ini. Ini tadi kan ini menjadi T, ini menjadi N. Ya. Jadi bentuknya mungkin kan kalau diarahkan atau dibalik itu kan menjadi ini. Nah, sehingga kalau di sini kan kita bisa menentukan titik A, misalkan ini ada titik B. Ya, ini kita buat garis yang tegak lurus. Ya, tegak lurus dengan S. Nah, berarti kan artinya ketika ada STD kita dapatkan menjadi ini pencerminan terhadap dua garis sejajar, misalkan ini A, ini B, misalkan ya. Dimana di sini kan bahwa A tegak lurus S, B tegak lurus S. Sedangkan jarak A dan B ya, mestinya setengah dari CD. Nah, ini setengah dari CD. Nah, jadi bentuknya ini. Nah, sehingga kalau kita menuliskan pertama di situ ada M STDMS.
Maka kalau SCD itu kan boleh dituliskan misalkan menjadi MA, ya. Kalau misalkan kita tuliskan bentuk yang diambil, apakah nanti ini kemudian MB, ya, ya, MA, MB, ya, mungkin bentuk yang kita tuliskan ini. Nah, kemudian yang kita bentuk di sini. Jadi yang mana yang mungkin kita arahkan di sini. Ya. Maka kan kalau kita misalkan memiliki MS, misalkan ini MS, ya, maka menjadi MBMS, MBMS. Nah, ini kan saling tegak lurus. Ya, berarti ini menjadi HB. Ini MA. Nah, jadi mungkin bentuk yang kita tuliskan adalah seperti ini. Jadi selalu dapat dinyatakan menjadi perkalian antara pencerminan dengan setengah putaran. Atau sebaliknya di situ ya. Nanti kalau misalkan kalau yang seperti ini bagaimana misalkan ketika ada HA MB, ya mestinya yang kita tuliskan dalam bentuk redaksi di sini, maka mestinya supaya menghasilkan menjadi ini, maka carilah yang tegak lurusnya di mana. Jadi nanti kan kalau O, kita mengambil yang bentuknya adalah MA, MS. Itu juga menghasilkan HA, gitu ya. Sehingga nanti kan ada HA dan sisanya MP. Itu berarti bentuk yang kita dapatkan mungkin seperti itu. Oke ya, mungkin di bagian ini kita dapatkan bentuk ini. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, saya menambah satu materi lagi, yaitu geseran dan putaran. Tapi kalau ada, dipersilakan. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita masuk di sini. Kita berikan beberapa ilustrasi, kemudian nanti kalau memungkinkan kita kasihkan contoh. Kalau nanti di contoh itu ada pertanyaan, boleh disampaikan, atau mungkin contohnya dibuat yang salah sehingga Anda diminta untuk memperbaiki, ya itulah mungkin namanya proses ya. Jadi tidak selalu kadang diberikan dalam bentuk yang benar, itu kadang-kadang kita pengen begitu supaya nanti sama-sama untuk berpikir. Oke ya, teorema bagian 7, kalau tadi kita bicara yang banyak itu adalah refleksi geser, artinya pencerminan dan geseran dengan syarat itu adalah vektor geser dan garis itu saling sejajar. Sehingga ada beberapa bentuk yang ekuivalen dengan itu, karena mereka itu dapat diturunkan menjadi bentuk yang refleksi geser itu. Baik yang mungkin terakhir tadi, ketika ada pencerminan dan setengah putaran. Nah, sekarang kita beralih pada putaran dan geseran. Kalau ada putaran dan geseran itu menghasilkan apa gitu ya. Maka teorema 4.7, untuk sebarang titik A, B, dan P dan sudut theta yang diketahui selalu dapat ditemukan titik C sehingga RP, A theta dilanjutkan dengan SAB itu menjadi RC, alfa. Ya, ini artinya ketika ada satu bentuk yang kita tuliskan ini menghasilkan bentuknya ini. Nah, ini kan kalau yang kita lihat ketika diketahui itu kan sebenarnya kan ada titik A, misalkan ini A,
ini B, mungkin di sini P. Kan ada titik A, B, P. Dan sudut theta. Sudut theta itu ya mungkin eh, kita buat sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau theta misalkan sekian ya boleh. Ini theta. Nah, sehingga mungkin orientasinya ke situ. Nah, kalau misalkan yang kita lihat di sini ada RP, theta. Berarti artinya di sini ini adalah sebagai pusat putaran. Kemudian ada SAB, berarti geseran. Geseran dengan vektor geser AB. Nah, maka di sini kan kalau kita misalkan membuat garis, ya, maka mungkin bentuknya ini. Ini garis AB. Kemudian kalau misalkan nanti kita mengkaitkan di sini, bagaimana kita akan menunjukkan ini menjadi rotasi, ya. Mungkin pertama kalau kita mau membentuk sebuah sudut, ini misalkan buat garis yang tegak lurus. Nanti mungkin saudara bertanya, kenapa kok dibuat tegak lurus? Gitu ya. Kemudian ada eh, garis lain, karena ini kan kalau kita membentuk RP, theta menjadi hasil kali dua buah pencerminan, maka sudutnya mesti dibuat setengah theta. Maka kalau kita misalkan membentuk sudut itu kan dengan garis yang tegak lurus tadi, kan boleh ini. Misalkan, oh garisnya ini. Nah, ini sudutnya berapa? Kan kalau kita kaitkan dengan bentuk tadi, maka kalau ini maunya adalah dikasih nama garis S misalkan, ini garis T, ini garis K, maka tentunya ini adalah theta per 2. Ya, untuk bisa mewakili RP, theta. RP, theta. Nah, untuk mewakili itu kan bentuknya bisa seperti itu. Nah, sehingga kalau yang kita lihat di sini, SAB, ya, SAB itu kan bisa diubah juga menjadi dua kali pencerminan. Nah, maka mungkin kita bisa membuat garis, kan kalau ini misalkan titik potongnya dikasih titik P, oh titik V ya, sorry. Nah, maka kan mungkin kita bisa menarik garis lain yang sejajar dengan garis K ini, nah, tegak lurus dengan AB dan berjarak setengah AB. Nah, ini kalau misalkan kita buat ini, ya ini kalau misalkan dikasih nama sebuah garisnya N, maka N dan B dan K, ini K, sorry, ini saling sejajar dan jaraknya di sini mestinya setengah AB, setengah AB. Nah, mungkin ini sama. Nah, sehingga nanti kan kalau yang kita lihat ini titik P, garisnya K dan N sejajar, maka kalau ini theta per 2, maka yang kita dapatkan tentunya di sini juga theta per 2. Ya. Kemudian kalau titik potongnya di sini PQR, ya misalkan ini, ya kalau R dipakai simbol ini jangan dipakai lagi, mungkin dipakai O, boleh. Maka di sini mungkin titiknya adalah W misalkan. So, kalau ini kasih nama titik C ya boleh. Ya, belum dipakai. Nah, ini kan yang kita dapatkan bentuk
ketika mungkin kita mau mengubah SAB itu menjadi MK, MN, MA, MN. Misalkan ini ya. Misalkan. Kemudian kalau bentuk yang kita tuliskan RP, theta, ya, RP, theta itu kan boleh dituliskan menjadi MT, MK. Ya, jadi kalau M ini MT, MK. Ya, jadi mestinya kan ke sini karena berlawan arah jarum jam. Maka RP, theta itu boleh ditulis MT, MK. Sedangkan kalau tadi SAB menjadi MK, MN. Nah, ini kan I. Ya. Oh, ini tinggal MN, ini MT. MN, MT. Ya. Sehingga kalau kita tuliskan di sini MT, MN. Nah, MTMN atau MTMN itu kan karena T-nya yang ini, ya, berarti kan bentuknya sama dengan ini. Maka ini kalau ada MTMN sedangkan titik potongnya adalah di titik C, sedangkan besar sudutnya theta per 2, nah ini kan baru dituliskan menjadi R rotasi dengan pusat C dengan sudutnya theta. Nah, jadi bentuknya kan ini. Jadi bentuk yang mungkin kita dapatkan bentuknya adalah itu. Nah, sehingga nanti dengan bentuk yang sama. Jadi nanti kan kalau analog dari bentuk ini, bagaimana kita menunjukkan yang ini? Tentunya nanti ketika Anda memiliki misalkan, oh ini yang kita dapatkan AB-nya, ya, kemudian ini ada titik P di sini. Ya, maka nanti kalau orang membuat, oh buat tegak lurus itu di sini, ya, maka sudut yang dibentuk itu boleh kalau tadi kan mengambil di sini, maka yang satunya itu mesti di sini. Oh, sorry. Ya, mungkin kalau yang satu digambarkan mungkin bentuknya di sini. Ya, ini ya, mungkin ini. Nah, sehingga nanti ketika yang kita lihat di sini, bagaimana kita menunjukkan di sini, kalau ini adalah sudutnya juga theta per 2, maka SAB ini, maka nanti kan kalau kita membuat eh, yang baru, itu sebelah kiri atau sebelah kanan, maka yang kita lihat ini, SAB itu kan arahnya ke sana. Nah, kemudian kalau di sini sudah diketahui ini adalah misalkan T, ini yang K, ini S. Nah, maka kita buat di sebelah kiri dengan jaraknya itu adalah setengah AB. Misalkan saudara membuat itu di sini. Nah, ini dengan jarak kita dapatkan jaraknya itu adalah setengah AB. Kemudian ini titiknya misalkan D, gitu ya. Nah, sehingga nanti kan ketika ada SAB, kalau ini nanti N, ketika ada SAB itu kan boleh dituliskan MN dilanjutkan dengan MT. Ya, MN, MT. Nah, sedangkan kalau ada RP, theta, maka kan boleh dituliskan MT, MK. MT, MK.
Nah, berarti kan yang kita lihat kan ketika MT itu I, maka tinggal MN, MK. MN, MK. Nah, ini kan berarti ke sana. Oh, berarti RD, beta. Itu berarti bentuknya itu ya. Sehingga mungkin di dalam persoalan itu kita bisa memperlihatkan. Nah, sehingga nanti ketika kita berikan ilustrasi saja, mungkin dalam bentuk garisnya yang real. Misalkan nanti kan ketika diketahui titik A, misalkan di sini kan 2,4, titik B itu atau ini 2,2, kemudian titik B itu 2,6, titik P itu misalkan 3,4. Maka kan kalau dibuat bentuk seperti ini, titik A 2,2, ini A. Kemudian titik B 2, saya ganti aja ya biar gampang. 6,2. 6,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini titik B di sini. Kemudian titik P itu 3,4. Ya, ini titik P. Nah, ketika nanti misalkan ada bentuk yang mungkin kalau kita gambarkan ada ini S A B, kemudian R P, 60, RP, 60. Ya. Misalkan ini akan menghasilkan menjadi RD, 60. Nah, tentukan titik D. Ya, misalkan ini, tentukan titik D. Maka ketika kita melihat dari bentuk tadi, mestinya kita membuat garis yang melalui A dan B. Ya, ini S. Garis S itu persamaannya, kalau ini adalah melalui 2,2 dan 6,2, berarti persamaannya Y sama dengan 2. Buat garis melalui P tegak lurus S. Garis P itu melalui P tegak lurus S. Berarti kita buat ini. Oh, berarti T itu persamaannya adalah X sama dengan 3. Nah, kemudian buat garis K melalui P dan sudutnya setengah theta, berarti 30 dengan garis T. Ya. Maka yang kita buat itu kalau dilihat di sini, ya. Maka kalau yang kita ini kan tegak lurus ya, tegak lurus. Kemudian yang kita lihat itu kan sudutnya di sini kita buat tegak 10. Maka mungkin kalau saudara melihat ini 30. Ya. Maka kalau di sini berapa? 60. Gitu ya. Maka seolah-olah kan di sini ketika kita membentuk yang seperti ini, maka gradiennya berapa? Gradiennya mesti tangan 60. Kalau tangan 60, ya berarti kita tentukan tangan 60. Maka ditemukan mungkin akar 3 ya. Kan kalau kita menuliskan bentuk itu kan 1, 2, nah, di sini ketika sin, ini 30 ya. Kalau ini 30, ya, maka kan yang dituliskan sin 30, ini kan 1, misalkan ini 2, ini akar 3. Nah, mungkin bentuknya seperti itu.
Kalau ini yang 30 ya. Kalau 60 berarti kan akar 3 di sini. Nah, kita dapatkan ini. Nah, berarti kalau kita menuliskan bentuknya yang ke sana, berarti kan akar 3. Oh, berarti persamaannya apa? Persamaan garis melalui P dengan gradien akar 3. Berarti Y min 4 sama dengan akar 3 kali X min 3. Nah, ini sebenarnya kan garisnya itu. Nah, jadi kalau dibentuk, maka mungkin arahnya ke sana. Cuma nanti sesuai nggak dengan yang kita harapkan itu. Misalkan ini kita bentuk, oh garisnya ini. Sama nggak? Nah, ini mungkin yang saya katakan ketika kita mencoba itu boleh menggunakan penalaran, tidak harus selalu mengarah pada putih, tapi kita mencoba menalar sesuai dengan alur pembuktian. Nah, ketika SAB itu, maka yang dituliskan itu kan menjadi pertama bentuknya nanti kan ini. Menjadi dua buah pencerminan. Satunya MS. Oh, sorry. Satunya MT. Ya. Nah, ketika MT di sini, ini tadi kan T, yang ini S-nya. T kan ini. Nah, ketika ada MT, ya, maka mesti satunya sebelah kanan. Ya. Maka nanti ada MN. MN itu posisinya berapa di sebelah kanan sini? Itu orientasinya di situ. Kemudian kalau ada RP, ya kalau ada RP, nah ini kan kalau Anda buat bentuknya di sini, maka yang kita lihat itu kan ketika RP, theta, itu kalau ini adalah garis N, maka kalau putaran itu kan berarti MN, MT. Jadi MN, MT. Maka di sini menjadi MN, MT. Oh, berarti betul. Misalkan ini menjadi I. Sorry, ini tadi. Oh, kalau ini N ya ini ganti K ya. Nah, misalkan itu. Kalau ini N berarti ini K. Oke, nah yang kita lihat itu kan kalau oh ini sudah betul, maka pertama buat tambahan di sini untuk menguraikan ini, buat garis sejajar dengan T berjarak berjarak setengah AB. Kalau AB-nya ini jaraknya adalah 6 min 2, 4. Berarti berjarak 2. Nah, kalau ini adalah X sama dengan 3, maka berjarak 2 adalah X sama dengan 5. Nah, jadi ini adalah misalkan garisnya N. Ya. Maka yang dimaksudkan titik D itu titik potong antara N dan K. Ya. Maka titik potongnya N dan K. Berarti kalau X sama dengan 5, ya maka kita masukkan di sini. 5 min 3, 2. Berarti Y min 4 sama dengan 2 akar 3. Atau Y sama dengan 4 plus 2 akar 3. Oh, kalau gitu titik D-nya itu adalah 5,4 plus 2 akar 3. Sehingga yang kita dapatkan di sini, ketika ini menjadi RD,60, ya, maka D-nya itu adalah ini. Ya, perpotongan antara garis ini dan ini. Itu ya, mungkin di dalam satu bentuk ilustrasi bagaimana kita menentukan titik D, maka mungkin kalau saudara menggunakan satu bentuk analitik ya, rumus misalkan RP,60, kemudian ada SAB, itu mungkin butuh waktu yang lama. Bisa tapi butuh waktu yang lama. Dan mungkin kesulitan pertama adalah mengeliminir ketika tidak memasukkan persyaratan. Ya, jadi masukkan persyaratan itu ketika misalkan RP,60 ya
mungkin P-nya itu nanti di dalam perubahan itu kan ketika sebarang, ya maka perubahannya nanti kan bentuknya ini. Nah, ketika nanti bentuk ini diorientasikan dengan RD,60, Anda buat rumus, kan mestinya ketika dalam bentuk X, Y, ya nanti mestinya bisa dieliminir dari bentuk ini. Nah, mungkin tugas Anda adalah ketika Anda menggunakan teorema mungkin butuh waktu yang singkat, tapi ketika menggunakan analitik, ya berarti Anda harus bermain substitusi yang lebih baik. Ya mungkin itu terkait dengan ini, monggo kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan terlebih dahulu. Dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Cynthia ada pertanyaan atau mungkin Wulan, Nada ada, S, Nada nggak ada ya? Oke. Ada Pak. Oh ada, tapi pikir nggak ada. Ada pertanyaan ada? Belum? Belum Pak. Belum. Oke, kalau atau mungkin apa ya? Kalau ada pertanyaan boleh. Aulia ada pertanyaan? Belum ada Pak. Belum ada. Ya. Oke ya, kalau mungkin belum ada, mungkin untuk kali ini cukup. Kalau nanti untuk beberapa materi Anda bisa mencoba, kalau tadi mungkin proses pembuktiannya belum sepenuhnya saya tuliskan secara utuh, hanya beberapa kita ilustrasikan. Yang kita harapkan adalah penalaran di dalam pembuktian itu bisa ditangkap, sehingga nanti ketika ada persoalan mungkin kita mengacunya adalah pada bentuk-bentuk yang ada itu. Mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Selamat beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Di matur nuwun. Live meeting ya semuanya.